Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, yang semoga kita tidak jemu-jemunya untuk senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, yang masih Allah berikan kepada kita. Dan tentu juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan memperbanyak salawat semoga kita tergolong orang-orang yang dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai Nabi. Mari kita beriman sejenak, menambah keimanan kita kepada Allah, mentadaburi kiranya ayat-ayat Allah dan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengannya menambah keimanan kita untuk kembali semangat mengumpulkan keinginan-keinginan yang besar dalam diri kita, perbanyak amal ibadah kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah melihat di keseharian kita, dalam hidup kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita lihat dia bergelimang dengan harta, kemewahan, kekuasaan, jabatan. Dia bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Dia bisa pergi kemana saja yang dia mau. Dia bisa gonta-ganti mobilnya, perabot-perabot rumahnya, atau liburan kemana yang dia inginkan bersama keluarganya. Yang tidak sedikit orang-orang yang melihatnya itu merasa iri. Merasa ingin mendapatkan kemewahan tersebut, nikmat tersebut. Dan kita yang melihat, kita merasa, kenapa sih Fulan bisa mendapatkan kesenangan dunianya? Padahal si Fulan ini, dia jauh dari ketaatan kepada Allah. Tidak mengerjakan ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Sering didapati mabuk-mabukan, main wanita, judi, narkoba, dan lain sebagainya. Tapi dia bisa mendapatkan kemewahan tersebut. Ketika terlintas di hati kita pernyataan seolah-olah, kok bisa aku yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, selalu sedekah, selalu mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, tapi hidupku ya ala kadarnya saja, bahkan terkesan pas-pasan. Nah, ketika di hati kita dapati rasa seperti ini, seolah-olah kita merasa Allah itu tidak adil, maka segera perbaiki konsep pemikiran kita. Dan buang jauh-jauh rasa iri atau bahkan hasad yang ada dalam diri kita, di hati kita, melihat mereka dengan kemewahan dunianya. Buang jauh-jauh. Kenapa? Karena kita perlu tahu. Dan setelah kita tahu, semoga membuat kita bersyukur kepada Allah dan bisa menerima ketentuan yang telah Allah tentukan pada hamba-hambanya. Yang pertama, kita harus tahu kita beribadah kepada Allah bukan untuk mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan harta, jabatan,
kepuasan dunia, tidak. Dan bahkan dikatakan dalam hadis Nabi bahwasanya seandainya dunia ini harganya di hadapan Allah itu semisal saja sebelah dari sayapnya lalat atau nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada mereka orang-orang kafir. Allah akan berikan hanya kepada orang-orang beriman. Namun kita lihat bagaimana notabene sebagian besarnya mereka lah yang menguasai dunia ini. Mereka lah yang memiliki kemewahan dunia ini. Orang-orang yang mengingkari, bahkan selalu bermaksiat, selalu mendustakan adanya Allah bahkan. Mereka yang memiliki. Nah, dari sini benarlah, betullah apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya dunia itu tidak ada harganya. Sehingga apa? Allah berikan kepada siapa saja yang menginginkannya, yang berusaha untuk mendapatkannya, Allah berikan kepada mereka. Namun kita perlu tahu, kemewahan, kesenangan yang didapatkan dari kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, maka itu hati-hati. Dia adalah jebakan yang Allah inginkan berikan kepada orang tersebut, kemudian dia dibinasakan. Dalam artian disebut dalam agama kita istidraj. Istidraj, yang dia diberikan kesenangan, kemewahan, tapi setelah itu dia dibinasakan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Kita kutip pernyataan atau juga pesan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitallah yu'ti al-abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'asihi fa inna dzalika min istidraj." Dalam hadis ini Nabi kita mengatakan, bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, Allah berikan kepada hamba ini perkara dunia yang dia inginkan, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan. Dia terus melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka ketahuilah bahwasanya yang dia dapatkan itu adalah istidraj, yang merupakan dia nikmat tapi membawa kesengsaraan. Nah, coba kita ambil pelajaran. Kita lihat hadis ini. Di situ Nabi mengatakan bahwasanya kalau kita melihat yang sebagaimana awal tadi kita katakan, ada orang yang dia mendapatkan banyak kemewahan dunia. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Mobilnya bolak-balik ganti, tanahnya di sana sini, rumahnya mewah, anaknya banyak, pekerjaannya bagus, dia memiliki jabatan. Tapi dia selalu bermaksiat kepada Allah. Dia tidak sholat, dia tidak mau puasa, dia selalu mabuk-mabukan, main wanita dan lain sebagainya, segala permaksiatan yang dia lakukan. Maka kalau ini yang kau lihat, kata Nabi kita,
maka ketahuilah, sesungguhnya nikmat yang dia dapatkan itu adalah istidraj. Istidraj itu gini, analoginya, ketika kita memancing ikan di sungai atau di kolam pancing, kita memberikan, tentunya ketika kita memancing itu, tukang pancing tentu tahu kebiasaan yang kita lakukan, yaitu kalau mancing tentu kita ngasih umpan, dipancing di mata kailnya, lalu kita buang ke tempat kita mancing. Nah, bagi si ikan, umpan itu adalah makanan yang enak, makanan untuknya. Maka kalaulah dia makan makanan itu, apa yang terjadi? Dia akan celaka. Mungkin awalnya dia bisa menikmati makanan itu, namun setelahnya dia akan celaka karena terkena mata kail yang ada di makanan itu. Nah, ini dia yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga banyak dalam Al-Quran dikatakan. Allah mengingatkan umat-umat terdahulu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami hukum mereka. Awalnya kami berikan, kami ulur, terus kami tunda hukuman untuk mereka dari maksiat yang mereka lakukan. Karena maksiat itu mengundang adab, mengundang hukuman, pasti dia dihukum dengan kemaksiatan dosa yang dia lakukan. Nah, hukuman bagi orang yang tertimpa istidraj ini dia ditangguhkan, Allah tahan. Ibaratnya air bah, ya. Air bah itu kapan dia bisa jatuh atau dia turun? Ketika sudah lagi tidak terbendung air tersebut, pecah bendungan, kemudian air berbondong-bondong jatuh, turun, tumpah ke bawah, sehingga bahkan air ini bisa membawa batuan-batuan yang besar, yang seharusnya batu itu nggak bisa bergeser dengan arus air, namun karena begitu besarnya gelombang tersebut, batu yang besar pun bisa terbawa oleh arus. Nah, ini dia. Dalam Al-Quran dikatakan, ketika sampai waktunya, maka kami hukum sekonyong-konyongnya. Sebenarnya sekonyong-konyongnya ini dengan hukuman yang luar biasa. Dalam ayat lain dikatakan, dalam hadis lainnya dikatakan, ketika seseorang itu, satu kaum itu, dia berpaling dari Allah, meninggalkan syariat Allah, ketaatan kepada Allah, maka apa yang Allah lakukan? Apakah langsung Allah hukum dia? Tidak. Ada orang-orang, ada kaum yang Allah biarkan. Bahkan Allah bukakan dunia untuknya. Sehingga dia bisa merasakan kesenangan, kemewahan. Dia berpoya-poya. Sampai dia lupa. Sudah. Ketika dia sedang terlena dengan kemewahan, nikmat yang begitu banyak tersebut, padahal dia terus bermaksiat, maka sekonyong-konyongnya Allah timpakan kepada dia azab, hukuman. Sehingga ketika datang hukuman tersebut, dia hanya terbengong, tercengang, terkejut, dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ini yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Di antaranya kaum Sodom. Kaum Sodom yang mereka terkenal dengan kemaksiatan, suka dengan sejenis. Mereka selalu berpoya-poya, bersenang-senang, mabuk-mabukan, dan menyalurkan hasratnya dengan sesama jenisnya. Dan Allah hukum mereka, memutarbalikkan bumi, dan mereka pun celaka. Nah, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah atau tragedi-tragedi lainnya mengenai tentang istidraj ini setelah beberapa jeda berikut ini.
Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tema istidraj. Nah, tadi kita mengambil kisah kaum Sodom. Yang kisah ini tentu masyhur ya, dalam Al-Quran juga diceritakan. Namun bukan hanya kaum Sodom. Banyak sekali kaum-kaum lainnya. Kaum Ad, kaum Samud, bahkan Fir'aun sekalipun. Coba lihat Fir'aun. Bagaimana istidrajnya Allah kepada Fir'aun. Fir'aun itu dia punya kekuasaan. Dia punya kekayaan. Dia punya jabatan dan bahkan dia punya rakyat yang bahkan menyembahnya. Dan satu nikmat lagi Allah berikan kepada dia. Dia tidak pernah ditimpa penyakit. Coba lihat. Ternyata kesenangan, kemewahan yang dia dapatkan membuat dia lupa diri. Sehingga dia merasa kalau dia ada Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya. Coba, ini disebabkan apa? Karena nikmat yang begitu banyak dia dapatkan. Kemewahan, ketenaran, kekuasaan, kekuatan. Yang membuat dia menjadi takabur. Dia merasa dia tidak pernah sakit. Ketika Nabi Musa dan juga Nabi Harun menghadapnya untuk berdialog. Menceritakan, mendakwahkan kepada si Fir'aun ini tentang Tuhannya Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Fir'aun katakan, aku juga bisa. Dia panggil 2 orang yang lewat di depan istananya. Satu dia bunuh, dia potong kepalanya. Coba lihat ini sebulan mati. Aku membuatnya mati. Kemudian yang satu lagi dia bebaskan, dia berikan hadiah. Dengan enak dia katakan, bukankah aku juga bisa menghidupkan dan mematikan? Tentu anak-anak saja akan tahu kalau ini adalah suatu yang kekonyolan yang dilakukan oleh Fir'aun. Lalu Nabi Musa menyatakan pernyataan yang tidak bisa dia bantah. Dan bahkan ini yang membuat dia murka. Nabi Musa mengatakan, Tuhanku Rabbi bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau kau memang Tuhan, coba buat sebaliknya. Terbitkan dari barat dan tenggelamkan di timur. Itu adalah kekuasaan Tuhanku. Maka mendengar hal tersebut membuat murka Fir'aun. Membuat murka Fir'aun, dan ini yang membuatnya akhirnya memburu Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel. Sampailah suatu hari dia mengejar-ngejar, memburu Nabi Musa ini, yang ketika itu Nabi Musa dia berada di posisi ya betul-betul di depannya adalah lautan yang jauh untuk menyeberang, di belakangnya ada tentaranya Fir'aun yang siap untuk membunuh, membantai mereka semua. Maka pada waktu itu para pengikut Nabi Musa mengatakan kita akan mati, kita akan celaka. Maka Nabi Musa mengatakan tidak, Tuhanku tidak akan membiarkanku. Dia mendapatkan mukjizat ya, firman Allah, memukulkan tongkatnya ke laut, akhirnya terbelah. Terbelahlah laut, kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya melewati laut tersebut. Nah ketika itu Fir'aun belum juga beriman dengan melihat mukjizatnya Nabi Musa. Akhirnya dia ikuti dari belakang, mengikuti Nabi Musa. Akhirnya dia beranggapan dia akan bisa mencapai Nabi Musa dan para pengikutnya untuk mereka bantai. Akhirnya apa yang Allah lakukan kepadanya? Allah hukum, Allah celakakan sekonyong-konyongnya Fir'aun bersama pengikutnya. Coba lihat, yang sebelumnya dia luar biasa sombongnya, takaburnya. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Yang iblis saja dia tidak berani mengatakan pernyataan seperti itu, namun bisa dikatakan oleh Fir'aun karena sombongnya dia. Maka apa yang terjadi? Allah hukum dia dengan sekonyong-konyong, tenggelamkan bersama semua kekuasaannya, dengan semua pengikutnya, tentaranya yang begitu kuat, hebat. Namun tidak ada artinya di hadapan Allah. Mereka binasa berada di bawah lautan tersebut.
Nah, ini hukuman yang Allah berikan. Yang awalnya dia terus mendapatkan kesenangan, kemewahan, namun dicelakakan hidupnya. Nah, ini yang juga kita harus memuhasabah diri kita. Coba kita muhasabah, coba kita periksa bagaimana kita selama ini. Apakah kita merasa pantas mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, padahal kita terus bermaksiat? Atau kita memang sudah menjaga diri kita, ya alhamdulillah, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan Allah berikan kepada kita nikmat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita merasa kita selalu berbuat maksiat, namun terus kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, apa yang kita inginkan kita dapatkan, maka cobalah introspeksi diri. Cepat muhasabah, cepat kembali minta kepada Allah ampunan, taubat. Dan tidak perlu kita merasa iri dengan mereka yang diberikan Allah dunia untuknya. Karena kalau Allah kita tahu bisa jadi itu adalah istidraj, maka kita tidak akan mengharapkannya sama sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini bersyukurlah kita kepada Allah kalau seandainya hidup kita yang serba pas-pasan, namun ternyata itu diantara Allah inginkan kebaikan untuk kita, karena Allah Maha Tahu. Maka kita dalam doa itu kan minta agar diberikan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa ini kita minta kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan Allah Maha Pencipta, Maha Tahu terhadap ciptaannya mana yang terbaik bagi kita. Jadi sikap kita saat ini adalah ridho, dan tentu kita tetap berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan Allah menjaga kita dari segala keburukan dan memudahkan untuk mengerjakan segala kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.